Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azrino Interior. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat rak sudut melayang seperti ini. Namun sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe videonya. Bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita simak sama-sama. Semoga bermanfaat. Mula-mula kita sediakan dulu multiplex setebal 4 atau 6 mm dan beberapa batang kayu setebal 1 sampai 1,5 cm. Dan nantinya kayu-kayu itu akan kita pasang seperti ini. Kemudian kita akan beri lem dan kita paku agar lebih kuat. Jadi ini hanya tampilan atau posisi susunannya. Jadi kita susun 2 batang seperti itu, namun yang satunya akan kita ambil seperti ini. Nah, jadi yang satunya itu tadi itu dibiarkan kosong. Jadi yang untuk yang satunya ini itu akan kita tempelkan di dindingnya. Sebelum kita memasang kayu di bagian multiplexnya, pastikan bagian yang mulus dari multiplex itu adalah untuk bagian sebelah luar. Jadi kita pasang seperti ini, dan bagian yang bersih atau yang mulusnya itu tetap di bagian luar. Kita beri lem, kemudian kita paku seperti ini. Dan untuk bagian sudut sama, kita beri lem, namun kita berikan 2 kayu, hanya saja bagian dalamnya nanti yang kita paku, karena yang bagian terluarnya itu akan kita lepas dan akan kita tempelkan di bagian dinding. Seperti yang bagian depan kita beri lem, kemudian kita paku juga seperti ini. Lakukan di satu sisinya pun sama seperti itu juga. Dan jadinya seperti ini. Kemudian setelah diberi lem, kita lapis seperti ini dan paku agar lebih kuat lagi. Namun pastikan bagian multiplex yang baru kita pasang ini sama rata dengan bagian multiplex yang di bawahnya atau sejajar, karena jika miring nanti hasilnya tidak akan maksimal. Bisa-bisa kita harus memotong kembali seperti itu. Nah, dan seperti inilah hasilnya. Bagian kosong ini akan kita isi dengan menggunakan kayu yang akan kita tempel ke dindingnya. Dan kalau untuk bagian kayu yang berlebih ini, itu kita potong dan kita rapikan. Di sini saya membuat sebanyak 5 buah karena rak yang akan saya buat ini terdiri dari 5 tingkat seperti itu. Dan pastikan bagian-bagian sudutnya itu harus benar-benar rata ya, karena kita akan melapisnya dengan menggunakan HPL. Jadi jangan sampai ada bagian yang nonjol atau yang tidak rata. Jadi pastikan rata seperti ini untuk di bagian depannya. Begitu juga di bagian sampingnya juga harus rata, agar begitu kita melakukan pemasangan di dinding, antara atas dan bawah sama-sama rata seperti itu. Oke, di sini saya sudah memotong HPL. Di sini saya menggunakan motif kayu dan juga sudah memotong edging untuk bagian depannya nanti. Langsung aja kita lakukan pengeleman HPL tersebut. Pastikan HPL bebas dari debu ya. Kita lakukan pengeleman seperti ini, kemudian kita ratakan dengan menggunakan scrub ataupun sisa dari HPL itu sendiri. Pastikan dalam proses pengeleman itu lemnya benar-benar rata.
kita lakukan pengeleman di kedua sisi, baik itu di HPL dan juga di multipleknya seperti ini. Jika sudah dilakukan pengeleman seperti ini, diamkan beberapa menit hingga lem benar-benar 90% mengering atau dipegang seperti ini, tidak lengket lagi. Dan untuk HPL-nya sendiri ini sengaja dilebihkan daripada ukuran multipleknya ya. Jadi dia lebih besar sekitar 1 cm di bagian sudutnya seperti itu. Kemudian kita bersihkan bagian pinggiran HPL tadi yang berlebih dengan menggunakan primer. Namun jika teman-teman tidak memiliki primer, di sini saya buat juga dengan menggunakan kikir ya. Jadi buat teman-teman yang tidak memiliki trimmer, bisa menggunakan kikir untuk memotong pinggiran dari HPL itu sendiri. Jadi adapun memotongnya itu tidak boleh dari depan seperti itu, tapi dari samping seperti ini. Jadi kita potong aja seperti itu. Jadi dalam proses pengikiran itu seperti kita motong ayam ya, motong ayam. Jadi kita tarik ke bawah terus, jangan sampai seperti menggergaji atas bawah. Jadi kalau kita harus motongnya ke bawah terus, seperti itu. Jadi cara memotongnya itu dari atas ke bawah. Jadi ini kita berikan HPL itu timbal balik ya, atau atas bawah. Nah, untuk hasil dengan menggunakan kikir tidak kalah rapi dengan menggunakan mesin trimmer. Hasilnya cukup bersih dan rapi juga. Dan ini tampak rak sudut kita sudah jadi ya. Ini bagian edgingnya pun sudah dipasang. Dan sekarang kita tinggal memasang rak-rak ini ke dinding. Kemudian kita pasang terlebih dahulu kayu-kayunya seperti itu. Nah, dan kemudian kita akan pasang seperti ini. Jadi kita tempel dulu kayu-kayunya tadi ke dinding. Bisa menggunakan piser atau langsung dipaku saja. Dan seperti inilah penampilannya. Nah, cara memasangnya setelah kayu dipasang, itu kita berikan lem di bagian kayunya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan raknya seperti ini. Kemudian kita tambahkan skrup agar raknya semakin kuat dan kokoh. Namun jika teman-teman ingin raknya bisa dibongkar pasang, tidak perlu ditambahkan lem, cukup diskrup saja. Dan seperti inilah hasil dari rak yang kita buat tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.